Ditanyakan pertanyaan seperti ini, halo jumpa lagi dengan Matt Einstein. Jadi bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Masa itu tuh masa kapan gitu ya. Tapi kita ambil aja pada masa perkembangan, zaman ke zaman. Oke, kita mulai dari paling awal. Jadi bentuk uang pada masa masa awal itu adalah tidak ada uang. Artinya apa? Artinya uang itu kan sebenarnya nilai tukar ya. Jadi kalau kita lihat definisi uang itu adalah sebuah nilai tukar. Nah, artinya apa nilai tukar ini? Artinya kalau Anda membutuhkan misalkan makanan dan Anda memiliki tempat tidur misalkan gitu, Anda menukarkan antara apel ini dengan tempat tidur. Wah, problemnya adalah tidak semua orang membutuhkan apel dan tidak semua orang membutuhkan tempat tidur. Makanya mereka menggunakan perantara uang karena agar uang ini bisa ditukarkan, misalkan dia tidak butuh tempat tidur, tidak butuh apel, tapi misalkan dia butuh lilin gitu. Nah, nah ini kemudian makanya ada uang. Nah, awalnya itu adalah dari sisi barter, itu tidak ada uang. Uang kemudian karena tadi itu tidak semua orang membutuhkan tempat tidur, tidak semua orang membutuhkan apel dan tidak semua orang membutuhkan lilin, maka didapatkanlah atau disetujuilah sebuah alat tukar yang itu berbentuk kerang. Nah, ini kerang atau dalam bahasa Inggris bahasa kerennya itu adalah cowrie. Oke. Ini digunakan banyak di wilayah seperti Afrika bagian barat, di Asia Tengah seperti di Cina dan banyak-banyak negara yang lain. Nah, problemnya adalah apa? Kalau misalkan uang itu berbentuk seperti ini, uang itu tentunya harus berharga dan dia bisa digunakan sebagai alat tukar ya, yang pantas gitu. Kalau alat tukarnya daun, nah daun itu kan bisa rusak. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, problem yang kemudian didapatkan adalah bagaimana kalau kemudian saat dia itu memiliki kerang kauri ini, kemudian karena Anda lokasinya dekat dengan pantai dan tiba-tiba Anda menemukan banyak kerang, tiba-tiba Anda menjadi kaya sekali dong. Nah, itulah yang disebut dengan konsep inflasi. Tiba-tiba ada masuk sebegitu banyak kerang, terjadi semacam yang namanya inflasi. Nah, kemudian sinilah orang mulai mengarah membentuk uang itu ke sesuatu yang dia itu sulit didapat dan jumlahnya terbatas. Makanya dia mulai masuk ke emas. Nah, uang ini kemudian ke dalam benda berharga seperti emas, itu nilainya menjadi lebih terjaga, yaitu stabil nilainya, stabil value. Oke. Nah, problemnya adalah kemudian karena barang-barang atau emas ini itu tidak selamanya atau tidak bisa mengikuti pertambahan kebutuhan ya, karena orang kan kemudian makin kaya, makin butuh sesuatu, sedangkan nilai emas itu terbatas, dia makanya mulai mencetak yang namanya uang. Nah, ini sering disebut sebagai uang fiat, yaitu uang yang dia bergantung pada sebuah eh, sebuah nilai tertentu. Awalnya itu dia bergantung kepada emas gitu, uang ini. Nah, seperti dolar tuh kepada emas. Tapi karena tahun 1940 itu kemudian dan setelah krisis yang terjadi di tahun 30, tidak semua orang itu kemudian memiliki emas dan berpatok kepada emas itu membuat pemerintah tidak menjadi stabil dalam hal menerbitkan uang. Kemudian tidak lagi setelah tahun itu tidak lagi berpatok pada emas tapi berpatok pada eh, garansi keuangan suatu negara. Jadi kalau Anda lihat di dolar atau rupiah itu semua akan bertuliskan uang ini berpatok pada eh, rasa percaya sebuah negara, kok negara itu nggak bakal bangkrut gitu ya. Makanya kalau Amerika itu tiba-tiba kolaps, semua dolar itu menjadi tidak bermanfaat atau tidak berguna. Nah, itu yang disebut dengan namanya uang fiat. Oke, jadi bagaimana bentuk uang pada masa itu tergantung masanya mana. Masa barter nggak ada uang. Setelah itu ada kayak kerang-kerangan gitu. Kemudian gitu emas. Kemudian itu sekarang berbentuk uang yang awalnya berpatok pada emas. Sekarang berpatok pada keuangan, stabilitas, kekuatan sebuah negara. Itulah bentuk uang pada masa itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.